Asia Publishing ya, bener ya? Bener Mbak. Oke. Bener Mbak. Oke, jadi senang banget bisa ketemu sama Mbak Neni akhirnya ya. Salah satu peserta dari komunitas Elang Tempur gitu. Dari Bogor ya Mbak Neni ya? Iya Mbak. Iya Mbak. Bogor. Iya, jadi senang banget bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol kali ini. Tentu saja yang sering saya bicarakan di obrolan malam ini Sabtu atau Minggu sih biasanya gitu ya, itu seringkali tentang penulisan. Seringkali tentang penulisan dan juga tentang parenting juga. Nah, yang paling sering sih tentang menulis gitu. Oke, jadi untuk kali ini teman-teman bisa ngobrol, bisa tanya jawab di sini bersama Mbak Neni. Karena ini udah terbit atau belum Mbak? Yang buku anak ini? Buku lagi cetak. Oh, masih proses cetaknya. Oke, tapi nggak apa-apa. Minggu ini sampai rumah. Kan teman-teman bisa melihat ini ya, apa namanya? Cover bukunya kan sudah ada ya di Instagramnya Mbak Neni ya. Ada. Nah, itu bisa dicek, itu adalah karya terbaru dari Mbak Neni Makmun. Pasti senang banget dong. Aduh, bukunya sudah proses cetak. Iya, betul. Senang banget karena nah, ini teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang buku anak, boleh bertanya di kolom komentar, ditulis saja. Nah, ini untuk yang pengen saya tanyakan ini dulu, sejak kapan sih Mbak Neni suka sama dunia tulis menulis, terus juga sampai benar-benar terjun ke dunia publishing juga. Nah, ini mungkin bisa diceritakan dulu Mbak Neni. Sukanya kebetulan sih dari memang hobi. Jadi cerita awal itu punya saudara. Beliau tuh suka yang bisa buku-buku bisa punya kan guru yang ngajar di SD paling enggak. Dan beliau bawa buku. Kemudian itu juga mulai senang buku. Terus ada Pak D yang berlangganan juga itu ada majalah Kuncut. Oh iya. Itu lucu banget. Covernya juga anak-anak. Iya. Suka banget tuh dalam isi cerpen. Nah, itu buka-buka, saya memang baca seru ya. Nah, itu di dekat rumah itu teman yang pada berlangganan Ananda. Jadi memang saya itu kebetulan yang suka buku Mbak, buku. Mungkin karena itu baca akhir penasaran ya, kok bisa bikin seperti ini, timbul keinginan gitu ya, penasaran, iseng tuh coba, terus sama yang aku coba aja ini dan benar dikirim sama beliau itu, ternyata memang dimuat. Jadi dan dimuat kan dapat terkait itu kan senang banget jalan dimuat bisa dimuat itu ada merchandise gitu. Akhirnya sampai berkelanjutan sih menulis. Cuma saja jadi nggak masuk sekolah atau
yang masih berdengan ekonomi. Oh gitu. Jadi gitu. Jadi memang lingkungannya yang mendukung gitu ya Mbak ya. Lingkungan suatu perusahaan. Saya menciptakan emang dari kecil sudah buku. Iya. Terus karyanya mulai yang pertama kali dibukukan, terus juga sampai yang antologi atau juga yang buku solo itu gimana Mbak? Sudah berapa banyak itu? Mbak dari kecil suka nulis? Sebentar Mbak, suaranya enggak. Kali gimana ya? Menggema. Nah ini suara siapa ini yang menggema ini? Suara saya tuh suara Mbak Neni ya? Kayaknya suara saya Mbak. Gimana ya caranya ya? Ya mungkin sinyalnya ini Mbak. Oh sinyalnya kayaknya kalau suara tuh biasanya sinyal ya. Kata Mas suara double Mbak, menggema 2 kali. Dia punya aku. Kalau suara saya enggak ya Mbak? Biasa aja suara saya. Suara Anda biasa. Suara aku emang menggema ya Mbak? Kalau dari saya sih enggak Mbak. Kalau dari saya ya. Ini aku juga terakhir. Biar enggak. Itu Mbak Neni tuh cerita siapa tuh? Cerita Adita. Iya nih, cerita Adi. Ya kan mungkin sinyalnya ya, sinyal dari sana ya mungkin ya. Sinyalku. Nah tuh, kalau aku ngomong baru ya. Suara Mbak Neni berekor. Nggak tahu ya gimana ya Mbak ya cara ini ya. Cara membetulkannya. Kalau atau pindah tempat Mbak, bisa nggak di ruang yang lain gitu? Ini sampai jatuh, merosot sampai jatuh. Ini sekali. Oke, jadi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa sabar ya, semoga saja nanti bisa normal kembali suaranya ya. Oke, jadi Mbak Neni mulai kecil dengan lingkungan yang mendukung gitu ya, suka yang sampai ya itu awalnya seperti apa Mbak? Oh, disuruh mundur. Coba mundur sedikit ya. Temanku mundur. Ya, juga mundur. Buku anak gitu, novel anak gitu, gimana? Memang ya. Sinyalnya yang kurang mendukung. Oke, bisa dengar Mbak suara saya Mbak? Bisa. Halo Mbak Neni, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, suara Mbak Neni yang nggak bisa didengar sekarang.
Suara Mbak Neni yang nggak bisa didengar. Atau saya yang invite ya Mbak ya? Coba saya yang invite ya Mbak. Apa Mbak? Coba saya yang invite ya. Apa tadi Mbak? Buku anak, bisa. Oke, bisa. Bisa dengar, bisa. Oke, ini seperti pertanyaan tadi, saya ulangi Mbak ya. Jadi memang awalnya kan sampai menemukan ide buku ini. Sudah. Ceritanya ya, jadi awal aku tuh memang iya. Aulia muter-muter ya. Aduh, sayang sekali ya. Muter-muter ya Mbak. Bisa. Oke. Gimana Mbak? Mohon maaf ya. Itu tadi baru dengar suaranya. Walah. Ini apa ya? Tapi ini berhenti. Ya. Jadi maka tiap jadi kita kedengaran hangat untuk nenek Ratmi. Ini sebenarnya di tokohnya jangan Mbak bisa pindah nggak Mbak? Saya juga akan pindah. Mbak Neni bisa pindah tempat nggak? Saya juga akan pindah tempat Mbak. Coba ya. Aku pindah tempat. Coba ya. Oke, pindah tempat dulu. Coba ya. Saya akan pindah tempat ini. Susah dipindah tempat. Pindah tempat kemana lagi? Saya coba pindah tempat. Gimana ya? Mbak Neni coba sambil ngobrol Mbak. Coba sambil ngobrol. Mbak, halo. Ya Mbak, halo. Oke. Dengar suara saya dengar. Saya dengar. Oke, bagus kayaknya Mbak. Bagus Mbak kayaknya Mbak ini Mbak. Mbak Neni. Sekarang ini bagus. Halo. Suaranya bagus Mbak. Bagus Mbak. Ya, suaranya bagus kok. Oke, saya bisa dengar. Mbak bisa dengar. Oke, bisa. Ya. Oke. Udah. Sekarang kita sambung lagi ya, teman-teman ya. Mohon maaf, mungkin ya sinyalnya mungkin yang kurang bersahabat. Sinyalnya yang kurang kompak, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ngobrol tentang buku barunya Mbak Neni. Judulnya apa ya Mbak tadi Mbak? Lupa saya Mbak judulnya. Baju hangat untuk nenek Ratmi. Baju hangat untuk nenek Ratmi ya. Oke. Jadi itu awalnya dapat ide itu dari mana Mbak Neni? Idenya sih memang pengalaman. Rumah Isya kan ke di situ tuh ada eyang udah sepuh. Jadi kalau dikit aja di Suro itu pasti beliau kan diem galak lah. Tapi sedih. Kemudian satu anak-anaknya memperhatikan si eyang itu kok Baju. Saya terimajinasi biar eyang itu nggak kita dari konspirasi dari itu aja di cerita anak baru deh saya coba itu kan perlu uang nah
Alif cerita gimana sih ya kumpulin uang, dapatnya. Nah, terus berkembanglah ternyata anak yang satu dua satu sama anak itu, tapi anaknya kan nggak ada itu bisa menemukan anak ya itu imajinasinya yang benar nggak saya jadi yang nyata kado itu baju hangat seorang pencerita kan Mbak dirinya memang dari diri sendiri, cuma nama anak temenku yang ku jadi Iya. Jadi memang ada ide yang tercetus gitu ya Mbak ya, ada satu peristiwa gitu ya yang bisa menjadi satu ide menarik gitu. Kalau menurut Mbak Neni sendiri, ini buku untuk segmen usia berapa Mbak? Yang baju hangat untuk novelnya ini membaca lancar karena emang anaknya juga tokoh-tokoh jadi kalau SMP kayaknya udah nggak terlalu membaca lancar lah dari 9 sampai 12 tahun. Oh iya. Ya, jadi memang ini kalau tentang ilustrasi atau gambarnya ini lebih banyak tulisan ya Mbak ya daripada gambar ya. Kalau sudah usia 12 tahun. Iya. Novel di setiap pergantian satu gambar yang mewakili dari tipe. Iya. Jadi memang benar-benar dipikirkan gitu ya, mulai usianya, terus juga segmen usia, terus juga cerita, ilustrasinya seperti apa gitu ya Mbak ya. Iya. Okay. Kalau untuk nilai-nilai dari novel ini seperti apa Mbak yang ingin ditonjolkan gitu? Apakah nilai persahabatannya atau juga empati gitu kepada nenek atau seperti apa Mbak? Iya, ada beberapa yang ingin di tokohnya banyak teman gimana dia mengkoordinir temannya untuk mau berempati tapi batang karat perhatiin secara baju yang baru aja, kemudian bagaimana proses mengumpulkan orang tua itu kurang duit sama dua baju jadi menumbuhkan hati sahabatan tolong juga. Iya. Jadi memang ada beberapa hal yang ingin disampaikan gitu ya Mbak Neni ya, bahwa memang kisah dalam satu buku anak itu ada beberapa hal yang harus bisa sampai gitu kepada anak-anak, terutama untuk pembentukan karakter ya Mbak ya, pembentukan karakter sejak dini gitu. Jadi ini Mbak Elia sangat penting ini ya. Kalau harapan Mbak Neni sendiri gimana untuk buku ini Mbak? Harapannya Mbak Neni sendiri. Kalau penulis pas banyak dibaca ya Mbak. Banyak dibaca, kemudian hal positif dan yang sampaikan itu tadi
rasa nolong orang terus sayang atau ya mereka juga bahwa orang tua itu harus sayang meninggalkan mereka tuh kayak detektif mana sih anaknya mereka sampai dapatkan suara link bisa di sini mereka dengan orang tua mereka menjadi penghubung bisa menemukan antara sampai akhirnya memang tetap dan nenek ini sendiri ada. Ini berapa halaman, Mbak? Ketebalan dari buku ini, Mbak? Ini berapa? 8 sebentar aku lihat. Berapa halaman? 10 halaman. 10 halaman. Oh, iya. Jadi ada 10 halaman untuk anak-anak. Ini cukup, ini sih kalau menurut saya cukup cukup cocok gitu ya untuk anak-anak usia 4 sampai tebal lah ya. 10 sampai 12 tahun ya, Mbak ya? Kalau 10 sampai 12 tahun. Kalau orang dewasa biasanya Oh gitu. Iya. Ini agak putus-putus lagi nih, Mbak, kayaknya, Mbak. Agak putus-putus lagi. Bentar. Nggak tahu kenapa ini. Iya. Oke, coba teman-teman bisa mungkin bisa mengoreksi kembali gitu. Apakah memang suara kita sudah jelas? Atau ingin bertanya juga boleh ya teman-teman. Tulis aja di kolom komentar ya. Silakan. Yang ingin bertanya sama Mbak Neni juga tentang buku barunya. Kita masih menunggu ya tentang buku barunya Mbak Neni. Kalau Mbak Neni sendiri lebih enjoy nulis cerita anak atau cerita dewasa, Mbak? Novel yang umum gitu? Kalau Mbak Neni sendiri? Saya tulis itu nggak terlalu membatasi sih, nggak anak harus non fiksi ya. Jadi tergantung ya udah biasanya outline entah itu tulisan atau novel dewasa atau masing-masing enjoy ngalir aja apa ada yang tiba-tiba itu yang biasanya saya eksekusi. Iya. Jadi pokoknya ada ide gitu langsung ditulis aja gitu ya, Mbak ya. Ide bisa buat ide bisa buat buku. Ide ini bisa buat novel. Nah, tinggal aja sih. Sama-sama enjoy sih. Sama-sama enjoy sih di dua itu. Sama-sama enjoy. Oke. Saya juga gitu sih, suka juga nulis cerpen anak gitu. Saya juga suka gitu. Nulis cerpen anak. Cuman tantangannya beda ya, Mbak ya, dari nulis novel gitu. Karena ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada anak-anak, tapi juga dengan mudah anak-anak mengerti gitu ya. Ada itu. Itu memang tantangannya ya. Iya. Perbedaan umur 9 aja gini ya. Beda cara menulisnya ya. Benar. Oke. Saya jenis teacher ini ada Mommy Selin. Ini ada yang udah gabung. Oh, Mommy Selin, terima kasih udah gabung ya. Oke, teman-teman yang lain silakan yang mungkin ingin bertanya tentang penulisan novel anak gitu ya. Boleh. Coba saya sapa dulu ini ya, Mbak ya. Coba saya sapa dulu teman-teman yang sudah gabung. Boleh, Mbak. Mbak Pratiwi, Susanti, Ahmad Fuadi, terima kasih. Terus cerita Adita, Didit,
tadi sudah ikut gabung, mungkin bisa gabung kembali Mbak. Tadi putus memang tadi ya, sebentar. Paramawida, terus ada Sahaja Putri, terima kasih. Ada Kisia RA, oke. Terus juga ada Ribia, Ri Andriani, bener ya. Terus ada siapa tadi? New Puan Ayu, Iya. Bayi Melia. Oke, selamat malam semuanya. Teman-teman yang mau tanya tentang novel anak boleh, tentang apapun ya, tentang penulisan boleh, silakan gabung. Oke, kalau saya mau tanya Mbak Neni tentang proses pembuatan, bukan proses pembuatan ya, proses penulisan buku ini itu seperti apa Mbak? Mulai dari tadi menuangkan ide, terus juga menuliskan, sampai mengirim ke penerbit, itu prosesnya berapa lama Mbak? Iya. Jadi kalau dari proses tadi kan idenya memang dari dikembangkan. Saya sebelum eksekusi bab per babnya pasti buat dewasa. Jadi bikin tentang apa buat ada 2 bab. Jadi saya mulai dari bab tokoh memek itu seorang kemudian memperhatikan nenek dan nenek bab 2 bikin kemudian sampai outline dulu bab 12, kemudian eksekusi sampai akhirnya kita itu terharukan. Memang endingnya memang ketemu sama itu kayak satu. Nah, ada tahap setelah yang biasanya kalau teman saya satu malam, kalau teman saya ceritanya bisa dipahami atau paham artinya ya udah saya maksimal mencari penerbit yang dikirim. Biasanya kalau penerbit juga 6 bulan mbak. Ya. Tiga dapat lagi kurang lebih sih 3 bulan sabar diterbitkan akhirnya juga 3-4 bulanan juga sih dari AKP sampai ini. Jadi kurang lebih kalau penerbit bisa baru belum ilustratornya juga ya, untuk bikin ilustrasinya juga kan waktu juga ya mbak ya. Kan penerbit juga kan. Jadi ilustrasi kemudian layout kemudian diberikan ke saya lagi setelah mereka juga edit juga kontak terus kalau kontak itu nggak dibuat sama sekali web gitu lah ya biasa alat kalau pas di akhirnya dari toko penulis kira-kira masih ada kemarin apa koreksi saya kemudian dijadikan final akhirnya agak akhirnya kemarin info sudah dibuat. Kalau saya bertanya nih damnya nggak usah mbak ada udah lagi dan akhirnya
proses menunggu gitu ya, mulai dari proses penulisan sampai editing, ilustrasi, sampai layout dan lain-lain, itu memang panjang gitu. Nah, kalau untuk penulis baru Mbak, yang baru pengen nulis buku anak gitu, itu juga pernah juga gitu, tapi ditolak sama penerbit karena memang harus membuat ini Mbak, proposal gitu ya. Membuat proposal apa kelebihan dari buku Anda dibanding dengan buku-buku lain yang sudah ada gitu. Itu kan memang harus ya Mbak ya. Kalau saya sih memang harus itu gitu. Nah, kalau Mbak Neni sendiri gimana untuk bisa menentukan keunggulan dari bukunya Mbak Neni ini dibanding dengan novel yang lain, novel anak yang lain, itu gimana Mbak? Tergantung sih sistem administrasi penerbit kan beda. Kalau ada format tersebut di mana penulis itu harus mengisi kelebihan dan sasarannya siapa. Kemudian kalau buku terbit apa yang dilakukan oleh penulis agar buku jual banyak. Nah, kalau yang untuk mengajak saya terima. Oh gitu. Mbak. Ya. Jadi memang kita harus paham benar gitu ya Mbak ya, paham benar bagaimana buku kita nantinya gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau cover sendiri gimana Mbak untuk cover dari bukunya Mbak Neni ini? Apakah Mbak Neni sendiri yang ide atau dari penerbit? Gitu. Ya biasanya kita di iskan jadi rancangan cover, yang rancangan cover penulis. Kira-kira ada masukan apa dari penulis? Dari penerbit yang ini eksekutif. Terus setelah mereka diinfolat ini itu sih Mbak. Kemarin ada masukan ada kesalahan aja. Ya udah akhir aja. Oke. Iya. Jadi ada diskusi dulu gitu ya. Diskusi seperti apa yang diinginkan Mbak Neni, terus juga apa yang diinginkan sama penerbit gitu ya. Terus digabungkan gitu ya Mbak ya, idenya digabungkan. Oke, menarik sih. Jadi nanti sama-sama seneng gitu ya Mbak ya. Mbak Neni seneng, terus penerbit juga seneng gitu. Keren. Saya juga suka covernya, bagus, lucu banget covernya. Terima kasih. Ini teman-teman bisa ini ya Mbak ya, bisa ikutan pre-order ya Mbak ya, masih bisa. Bisa. Kalau dari di rumah Selasa dikirim kan di rumah. Kebetulan penerbitnya di Jakarta. Jadi di Jakarta. Jadi kirimnya kan paling 2 hari. Oh gitu. Ini udah lumayan sih, udah banyak. Oke. Jadi memang sering banget ya segmennya untuk anak-anak, terus juga ini 9-12 tahun orang tua. Tapi untuk jadi para orang tua mereka bisa. Iya. Oke. Jadi teman-teman, terus juga para bunda, parents ya, ayah atau bunda sama aja gitu ya, karena tanggung jawab untuk memberikan bacaan kan bukan para bunda saja ya Mbak Neni ya. Ayah juga gitu. Jadi orang tua harus bisa memberikan haknya untuk
memberikan bacaan yang baik kepada anak-anak gitu. Jadi kalau saya sih selalu begitu ya Mbak ya, di status saya di sosial media saya selalu memberikan motivasi gitu, memberikan inspirasi bahwa membaca untuk anak itu penting loh gitu loh. Iya. Membacakan cerita untuk anak itu penting. Iya. Dari Saya lihat awal. Iya. Saya lihat Mbak Lia apa ya? Mau akan apa ya? Akan anak. Iya dari awal kan ya meskipun anak-anak masih belum bisa membaca kan harus diberikan bacaan ya Mbak ya, harus membacakan gitu, harus membacakan cerita gitu. Nah setelah agak dewasa itu mereka pasti bisa menentukan bacaan yang cocok untuk dirinya sendiri kan, pasti gitu. Jadi akan mencari bacaan yang cocok untuk dirinya sendiri gitu, dan itu usia-usia SD itu memang sangat penting ya Mbak ya, buat saya juga sangat penting gitu untuk bisa menyediakan bacaan kepada anak-anak kita gitu loh, yang bacaan yang bagus, bacaan yang bermutu, ini benar-benar penting gitu untuk dewasanya nanti gitu. Pembentukan karakter ya, terus juga pembentukan karakter empati dan lain-lain itu juga sangat penting gitu di usia rentang SD itu ya Mbak ya. Iya. Oke, ini teman-teman yang mau bertanya boleh ya, yang mau gabung boleh, silahkan. Mungkin ada pertanyaan seputar penulisan novelnya Mbak Neni yang baru, Baju Hangat Nenek Ratmi, atau juga proses mencari ide gitu. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan juga, mungkin bisa bertanya sama Mbak Neni langsung, boleh silakan ya. Oke, mumpung masih ada waktu, ini kurang berapa ya waktunya ya, mungkin 10 menit lagi ya Mbak ya. Ya. 10 menit lagi. Ya. Ada Mbak Karya Murni publisher dari Elang. Oh ya, ini dari Sidoarjo ini. Salah satu elang langit dari Surabaya. Oh iya. Busri. Insya Allah Busri ini. Tapi Karya Murni publisher. Iya. Ini salah satu bunda yang sangat aktif. Keren banget Bu Sri. Selamat malam Bu Sri, keren banget. Iya. Tetap mengajar ini, salah satu pengajar juga. Betul. Jadi Bu Guru Bu Sri. Mbak Sri. Oke, semoga kabarnya baik-baik ya Bu Sri ya. Tuh kan Bu Sri dan Ningsi. Aduh kangen banget Bu Sri. Lama gak ketemu, bener. Lama gak ketemu. Berapa tahun ya? Ini kena ini gara-gara COVID kemarin ya, selama 2 tahun vakum, nggak ada kegiatan sama sekali. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh tentang ini ya. Tadi pertanyaannya tadi belum sempat Mbak Neni. Mohon maaf, pertanyaan yang sudah saya print kemarin ini belum sempat saya print. Tuh. Oh, sudah pernah ketemu Mbak Neni ya? Sudah pernah ketemu Mbak Neni di Jakarta kemarin. Wah, seneng banget. Benar ya Mbak Neni ya? Iya, kemarin. Gitu. Benar. Kemarin launching bukunya Mbak Bus. Oh, iya. Di perpustakaan nasional. Perpusnas ya di Jakarta ya. Wah, sekali. Keren deh Bu Sri. Dengan pasukannya. Emang keren banget Bu Sri. Mbak Dia Ayu bergabung. Terima kasih Mbak Dia. Selamat malam. Oh ya, tanggal 21 Agustus kemarin ya. Iya. Keren. Iya. Oke. Ada hadiah Ayu. Oke, jadi teman-teman silakan ini yang mungkin pengen baca buku karya terbarunya Mbak Neni bisa pesen ya, bisa DM langsung ke Mbak Neni Makmun ya. Mungkin juga ponakannya mungkin membelikan ke ponakannya
atau putra-putrinya silahkan, karena memang saya yakin ada banyak nilai-nilai karakter positif dan karakter baik yang harus dipunyai oleh anak-anak, ya kan Mbak? Betul. Betul, Mbak. Betul. Nah itu memang yang Betul, Mbak. Oke, kalau ini mungkin masih ada waktu lagi, teman-teman yang ingin gabung boleh. Kalau menurut Mbak Neni sendiri, dunia perbukuan anak-anak itu sekarang seperti apa sih Mbak? Apakah sudah mulai menanjak lagi gitu keinginan untuk membaca? Seperti apa Mbak Neni? Iya, mungkin kemarin kemarin kita katanya minat baca itu sulit, terus tingkat literasi rendah ya dari hasil penelitian dari tapi itu data media segmen buku supaya paling tinggi. Jadi 30-90% toko Gramedia, buku anak 39%, buku religi 10%, buku pelajaran 13%, 12%, buku referensi atau kamus sisanya itu buku jadi di 39% merupakan yang paling besar ya untuk setiap buku. Makanya banyak sekali kan buku-buku Gramedia itu isinya plotnya tampilannya. Jadi menurut saya sih ya apalagi kalau memang berbagai macam buku anak pasti positif ya. Jadi bagus prospeknya jauh bermunculan kan nih. Iya. Oke, ini tanya Mbak Neni, bukunya sudah ditayangkan di harian Disway. Oh iya, rencana iya. Tunggu kalau udah cetak ya Mbak ya. Kalau udah cetak pasti ya di harian Disway ya. Insya Allah. Waktu udah di harian juga. Iya. Ini Bu Sri berkomentar dorongan orang tua menentukan habit membaca anak-anak. Betul. Karena saya juga Iya. Ya, betul, buku anak 13. Orang tua memang wajib mendorong dan memberikan fasilitas ya, memberikan buku. Memberikan buku kepada anak-anak. Oke, buku anak 39%. Wow, ini lumayan ya. Sharingnya ya. Iya. Buku anak-anak dibanding dengan buku-buku dewasa, fiksi atau non fiksi gitu. Emang benar-benar ini Mbak lumayan banyak gitu ya minatnya ya. Oke. Karena memang anak-anak kan sebagai dasar ya Mbak ya, dasar untuk cinta sama buku nantinya, cinta sama ilmu, itu memang benar-benar harus diberikan fasilitas ini. Nora Arif ya, terima kasih Mbak Nora. Kapan ya? Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan ini teman-teman seputar penulisan untuk buku anak. Oke, harus ada anggaran belanja buku untuk anak-anak kita. Betul, setuju Bu Sri. Betul, setuju Bu Sri. Betul sekali, Mbak. Harus ada anggaran ya. Harus ada anggaran. Karena memang gini ya Mbak ya, yang saya tahu gitu ya, ada banyak sekali gitu
golongan beberapa orang gitu ya, beberapa orang yang lebih mementingkan belanja yang barang-barang mewah gitu, atau apapun lah gitu yang mahal gitu ya, tas mahal, sepatu puluhan juta gitu, tapi untuk membelikan buku kepada anak-anak itu kok kayaknya kurang gitu. Iya. Kurang sekali gitu. Apalagi saya sedih gitu Mbak ya, sedih banget kalau saya pergi ke rumah seseorang gitu ya, rumahnya bagus banget, mewah banget rumahnya, tapi tidak ada buku untuk anak di situ gitu. Saya sedih gitu loh, sedih banget gitu rasanya. Iya. Kok gak ada buku anak ya? Atau gitu. mungkin ini Kak, kenapa? Bukunya pada udah ibu semua. Tapi padahal punya anak kecil gitu, padahal punya anak kecil gitu. Harus menyangkani kamu. Rasanya hampa gitu loh. Betul. Kadang kalau ada rumah bagus tapi nggak ada buku untuk anak gitu, kayaknya hampa sekali hidup Anda gitu. Jadi saya kasihan sama anak-anaknya, kasihan gitu loh. Sama anaknya kasihan. Cuma dibelikan mainan yang mewah gitu ya, mainan yang entah itu remote control atau PS yang mewah, yang mahal, yang seri terbaru gitu ya, tapi tidak ada buku bacaan gitu. Itu kayaknya gimana gitu loh. Harus perang ya. Bener. Tetap harus balance. Benar. Oke, jadi semoga para bunda, para ayah gitu itu juga ada kesadaran gitu ya untuk tetap memberikan hak kepada anak-anak, bahan bacaan yang baik gitu ya, karena itu kan benar-benar jadi satu pembentukan karakter gitu kan ya Mbak ya. Betul. Ya udah kalau gitu ini kayaknya udah ini ya Mbak ya, terbatas waktunya ya Mbak ya. Mohon maaf banget untuk teman-teman, kita harus ini ya, ngobrolnya sampai di sini dulu ya Mbak. Kapan-kapan kalau sudah terbit Mbak Neni mau ya ngobrol lagi ya Mbak ya. Boleh. Biar benar. Oke, ntar kita ngobrol lagi. Nih Bu Sri ngobrol, ada komentar lagi nih Bu Sri. Nggak pernah beli buku untuk anaknya karena mereka juga tidak suka baca. Nah, itu dia. Harusnya ini dong, dibelikan buku dulu gitu, yang bagus gitu ya. Nah, setelah itu baru anaknya suka baca gitu. Biasanya suruh pilih. Nah betul itu, diajak ke toko buku, benar. Dulu ibu bacanya awan ini caranya beda. Satu komik, malah buku kreatif, segala yang penting dibaca. Iya, jadi kalau menurut saya juga gitu, anaknya diajak ke toko buku gitu ya, saya suruh milih gitu. Nah, kamu suka yang mana gitu? Iya. Itu maksudnya para orang tua yang nggak suka baca. Nah, itu dia masalahnya, emang ada di orang tuanya. Aduh, iya deh. Terima kasih udah gabung, Fatia Sakina, Sri Sistiwati ya. Oke, terima kasih Mbak Sri. Terus juga Bu Sri Daningsi dari Karya Murni Publisher sudah gabung malam ini. Mohon maaf mungkin ada salah kata saya atau mungkin ini sinyalnya yang kurang bagus ya. Mbak Neni terima kasih banyak sudah mau gabung sama saya. Insya Allah lain waktu Mbak Neni bisa pegang bukunya ya Mbak ya. Kita bisa ngobrol lagi tentang Ya Allah. barunya Mbak Neni. Boleh. Oke. Boleh. Semoga bermanfaat dan semoga sinyalnya bagus ya Mbak ya. Semoga Iya. Gangguan. Oke, terima kasih Mbak Neni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam.
Mohon maaf. Mohon maaf. Ya, Sebentar ya.